mengendalikan pikiran orang lain. Ya, itu sangat mudah dilakukan. Kali ini bersama saya Mas Nuk, seorang guru hipnotis, seorang pakar hipnotis yang sudah banyak sekali mengajarkan hipnotis ke ribuan orang dan juga lebih dari 10 tahun mengajar ilmu hipnotis. Nah, ini saya akan membagikan 7 cara bagaimana teman-teman bisa membuat orang lain menuruti kemauan Anda, bagaimana Anda bisa mempengaruhi mereka dengan cara yang logis ya, dengan cara yang ilmiah, dan langsung bisa teman-teman praktekkan. Terlebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang hari ini sudah mendaftar di kelas privat Mahir Hipnotis, ataupun buat Anda yang hari ini sudah membeli e-book saya, e-book kitab Mahir Hipnotis. Oke, sambil kita menikmati suasana di malam hari ini ya, karena saya buat videonya malam, kalau Anda menonton malam ya selamat malam. Jadi kita bahas secara pelan-pelan, lebih mendetail supaya Anda bisa menyerap ilmu yang saya sampaikan. Tapi terlebih dahulu saya izin dulu ya teman-teman, sebentar. Saya akan mengambil kopi saya supaya sahdu, ya kan? Sambil kita ngobrol, saya akan mengambil kopi. Oke. Nah, inilah kopinya teman-teman. Oke, kopinya ya. Kopi dari saya. Oke, mohon maaf ya, terganggu sebentar teman-teman. Baik, kita lanjutkan lagi teman-teman. Bagaimana dengan 7 cara yang saya berikan ini bisa membantu Anda ya, nanti Anda bisa menggunakan kemampuan ini untuk memengaruhi siapapun yang Anda inginkan. Anda bisa membuat orang lain terpengaruh menuruti kemauan Anda. Ada 7 ya, silakan Anda siapkan catatannya jika Anda mau mempraktekannya ya, supaya tidak lupa, atau nanti Anda bisa tonton ulang dari awal sampai akhir. Yang pertama adalah teman-teman harus paham apa yang namanya dengan report dan mirroring. Nah, apa itu report dan mirroring, Mas Nur? Report artinya Anda membangun hubungan yang nyaman dengan orang yang akan Anda pengaruhi. Kalau mirroring itu adalah Anda menirukan orang yang akan Anda pengaruhi supaya terjadi chemistry. Nah, contohnya seperti apa, Mas Nur? Saya akan berikan contohnya. Report ya, report kan tadi tujuannya membuat nyaman. Nah, di sini teman-teman tugasnya adalah Anda harus bisa menyelaraskan antara bahasa tubuh Anda dengan bahasa tubuh orang yang akan Anda pengaruhi, teman-teman. Yang kedua, Anda juga bisa menyelaraskan nada suara Anda dengan orang yang akan Anda pengaruhi. Oke, ada bahasa tubuh, ada nada suara, dan yang ketiga adalah pola bicara. Ya, di dalam report ini ada bahasa tubuh yang Anda harus selaraskan. Anda bisa mencontohnya, misalkan orangnya duduk ya, seperti saya ini lagi duduk. Nah, sedapat mungkin teman-teman juga ikut duduk, jangan berdiri. Itu artinya Anda menyelaraskan, membangun report ya. Kemudian nada bicara, nada suara Anda samakan. Kalau orangnya berbicaranya pelan ya, Anda jangan teriak, agak tinggi jangan ya, Anda turunkan nada suara Anda. Kemudian pola bicara, kalau dia cepat atau lambat atau sedang, Anda ikuti supaya nyaman, mengerti ya? Itu membangun report supaya terjadi kenyamanan. Terus efeknya apa dengan adanya Anda membangun report dan juga mirroringnya? Ini ya, mirroring itu kan meniru-nirukan tadi ya, membangun report supaya nyaman, dan dengan cara Anda meniru-nirukan tadi, entah nada suara, entah pola bicara, bahasa tubuh, agar pikiran orang yang akan Anda pengaruh itu terbuka. Itu tujuannya. Jadi Anda lebih mudah untuk menanamkan pengaruh kepada orang tersebut. Ya, kalau orang ini sudah banyak persamaannya kan enak ini teman-teman, chemistry-nya terbentuk gitu loh ya.
Itu tahapan pertama, yaitu Anda paham ya, atau membangun yang namanya report dan mirroring. Itu baru pertama, masih ada 6 lagi. Yang kedua adalah subliminal message. Apa itu, Mas Nuk? Jadi teman-teman menggunakan pesan tersembunyi kepada orang yang akan Anda pengaruhi. Tuh, dalam komunikasi baik itu secara verbal dengan kata-kata atau non verbal dengan bahasa tubuh atau gestur. Nah, nanti kata-kata Anda yang Anda sisipkan secara terselubung, secara tersembunyi, dan juga bahasa tubuh yang Anda peragakan kepada orang tersebut akan diserap oleh lawan bicara Anda tanpa dia sadari. Ya, nanti saya berikan contohnya seperti apa. Ini saya jelaskan dulu ya. Jadi buat Anda yang mau belajar, ya luangkan waktu. Ilmu ini sangat jarang diajarkan oleh guru hipnotis manapun. Beruntung Anda yang menonton video ini, teman-teman. Yang ketiga adalah teman-teman bisa melakukan yang namanya reframing. Apa itu, Mas Nuk, reframing? Memberikan pemaknaan ulang terhadap sesuatu. Oke, apa lebih jelasnya? Oke, saya terangkan, teman-teman. Reframing di sini adalah teman-teman mengubah sudut pandang dari lawan bicara Anda dengan memberikan sudut pandang yang baru supaya terjadi pemaknaan yang baru. Tuh. Efeknya apa? Ya, menggeser pola pikir dari lawan bicara Anda. Yang awalnya kekeh, ngotot, tidak mau mendengarkan kata-kata Anda, maka dia akan bergeser, ya, pola pikirnya bergeser, lebih terbuka, lebih mendengarkan apa yang Anda sampaikan. Itu namanya reframing, dengan membingkai ulang makna yang lama diganti makna yang baru. Nanti saya berikan contoh-contohnya, saya jelaskan dulu. Yang keempat adalah menggunakan bahasa hipnosis atau hypnotic language. Apa itu bahasa hipnosis? Teknik ini menggunakan pola-pola ya, seperti metafora yang kemarin saya ajarkan ya, video kemarin, kemudian menggunakan bahasa yang ambigu ya, yang tidak jelas maknanya, menggunakan sugesti secara tidak langsung atau tersembunyi ya. Nanti saya berikan contohnya. Yang terpenting Anda paham urutannya, teman-teman. Oke, efeknya apa? Efek dari Anda melakukan hypnotic language atau bahasa hipnosis ini adalah membantu menanamkan ide Anda kepada lawan bicara Anda tanpa ia sadari. Itu ya, itu tujuan utamanya. Kemudian yang kelima adalah adanya timbal balik. Ya, timbal balik itu adalah prinsip reciprocation, prinsip reciprocation ya, reciprocation itu namanya timbal balik. Caranya bagaimana? Ya, Anda memberikan bantuan terlebih dahulu kepada orang lain supaya ada hutang budi, hutang jasa kepada Anda. Ya, apa yang Anda berikan? Ya, bisa berupa hadiah, bisa berupa pujian, bisa berupa kebaikan-kebaikan ya, yang memicu lawan bicara Anda seolah-olah mempunyai kewajiban untuk membalas kebaikan Anda, gitulah ya, supaya ada rasa timbal balik. Anda menanamkan hutang kepada lawan bicara Anda karena pernah Anda bantu, Anda beri saran dan lain sebagainya. Oke, saya berikan contohnya nanti ya, bagaimana Anda bisa menggunakan itu. Dan yang keenam adalah bukti sosial atau social proof ya, social proof ini keenam. Teknik ini tujuannya apa? Bahwa Anda nanti bisa membantu orang lain untuk mendukung ya, meminta bantuan orang lain untuk mendukung argumen Anda. Itu namanya social proof. Contohnya apa? Anda mengutip kutipan dari orang-orang terkenal, mungkin bisa. Itu namanya social proof. Atau testimoni, itu namanya social proof. Sudah banyak yang menggunakan produk atau jasa ini, namanya social proof. Ya, mohon maaf ya, tadi saya mencari korek, ini saya mau nyalakan ya. Mohon bersabar teman-teman.
Oke, kita lanjutkan. Yang ketujuh adalah anchoring atau jangkar emosi. Apa itu anchoring atau jangkar emosi? Yaitu Anda mengaitkan emosi dengan stimulus tertentu. Tuh. Seperti apa? Ya contohnya dengan kata-kata, dengan suara, gerakan. Sehingga emosi itu bukan marah ya. Nanti emosi itu adalah perasaan. Ini bisa terpicu kembali dengan rangsangan atau stimulus yang Anda ciptakan. Itu namanya jangkar emosi atau anchoring gitu ya. Nanti contohnya seperti apa saya berikan satu-satu. Terus efeknya apa dari anchoring atau jangkar emosi ini, Mas Nuk? Ya tentunya membangkitkan reaksi emosional, karena yang Anda stimulus kan emosinya. Ya, membangkitkan reaksi emosional yang diinginkan dalam situasi tertentu. Nah, itu ada 7. Kalau Anda sudah sampai di video ini, ya Anda harus melanjutkan karena belum saya berikan contohnya, ya. Nah, contohnya yang paling umum apa, Mas Nuk? Misalkan dalam hubungan rumah tangga, kita mulai lagi dari yang pertama, yaitu repot dan mirroring. Ya, contohnya apa repot dan mirroring? Misalkan dalam hubungan rumah tangga. Jadi saat pasangan Anda sedang berbicara dengan Anda tentang suatu masalah, namanya rumah tangga kan punya masalah nih, ya. Maka Anda harus pandai untuk menyelaraskan nada suara Anda. Tuh, supaya tidak terjadi konflik, menyelaraskan bahasa tubuh Anda supaya nyaman, tuh, agar pasangan Anda merasa didengarkan dan dipahami. Oke, dimengerti ya teman-teman. Kalau pasangan Anda lagi marah-marah, ngamuk, ya kan, nada tinggi, terus bagaimana cara menyelaraskannya? Ya Anda yang mengontrol, gitu ya. Anda harus mengontrol. Bagaimana cara mengontrolnya, Mas Nuk? Ya Anda rendahkan nada suara Anda. Tuh ya, Anda rendahkan supaya nyaman. Kalau dia tinggi, Anda ikut tinggi ya nggak selesai, gitu ya. Kalau dia bahasa tubuhnya mengancam, mengintimidasi ya sebaliknya Anda bersikap tenang ya supaya dia terpengaruh. Tuh ya, Anda yang mengendalikan, Anda yang mengontrol. Tuh, itu contoh membangun report dan mirroring dalam rumah tangga. Kalau di bidang penjualan, marketing bagaimana, Mas Nuk? Ya sama, Anda tinggal meniru gerakan dari calon pembeli Anda, customer Anda, klien Anda. Tirukan gerakannya. Kalau dia duduk-duduk, nada bicaranya bagaimana, Anda samakan, Anda tiru, ya supaya terjadi keselarasan. Ya, pada poinnya adalah menciptakan kenyamanan dan keselarasan dengan teknik report dan mirroring ini, teman-teman. Kemudian yang kedua tentang subliminal messaging atau subliminal message, pesan tersembunyi. Nah, contohnya bagaimana? Ya, kita berikan 2 contoh saja ya. Yang pertama rumah tangga dulu. Misalkan Anda terjadi sesuatu atau memang Anda ingin membuat pasangan Anda ini menuruti Anda bisa katakan sesuatu hal yang membuat pasangan Anda nyaman. Contohnya apa? Ketika di sela-sela percakapan teman-teman bisa menyisipkan ya, menyisipkan pesan. Contohnya begini, aku suka cara kamu dalam menyelesaikan masalah. Nah itu kan di sela-sela pembicaraan yang panjang Anda bisa menyisipkan kata-kata tersebut. Atau papa itu suka cara mama itu menyelesaikan masalah, gitu ya. Itu contohnya. Kalau dalam penjualan bagaimana contohnya, Mas Nuk? Kalau dalam penjualan, kalau itu berupa produk ya Anda bisa menyisipkan gambar, bisa menyisipkan video-video. Ya, jual mobil ya Anda gunakan gambar yang bagus, ya, kemudian video-video yang bagus, supaya orang tersebut bisa ikut merasakan kebahagiaan bila mana ia memiliki produk tersebut, ya. Itu
Itu caranya. Di sela-sela pembicaraan Anda menyisipkan untuk mendukung sugesti Anda, mendukung argumentasi Anda. Kemudian yang ketiga, contohnya reframing ya, contoh reframing atau memberikan makna ulang. Di dalam rumah tangga dulu, misalkan pasangan ini pulang sering telat gitu ya, suami pulang telat, istri marah-marah. Daripada Anda marah-marah nggak menyelesaikan masalah, ya saya ajarkan yang sederhana. Daripada Anda mengatakan, "Wah, kamu kok selalu terlambat pulang sih?" Itu kan menuntut ya, membuat nggak enak. Nanti jawabannya, "Mama ini nggak tahu, papa lagi sibuk kerja. Memang papa ini di luar main atau apa, cari uang buat." Panjang nanti ceritanya, jadi panjang. Tapi kalau Anda mengatakan seperti ini, "Pak, mama ini lebih seneng kalau kita itu lebih punya banyak waktu bersama." Nah itu kan seneng kan? Atau mama itu bahagia kalau papa banyak waktu bersama mama, kan gitu-gitu ya. Itu kan membuat pasangan yang awalnya sering pulang telat, terlambat, jadinya besok, "Oh iya ya, aku lagi ditunggu istri nih," maka dia akan segera pulang. Oke, itu contoh sederhananya. Untuk penjualan bagaimana Mas Nuk untuk membingkai ulang atau melakukan reframing ini? Anda jangan mengatakan soal harga misalkan ya. Anda jangan mengatakan ini harganya memang sudah sesuai, ini harganya pas, ya itu terlalu kaku. Tapi teman-teman bisa mengatakan begini, kalau customer Anda merasa keberatan dengan harga yang Anda jual ya. Bapak, ini bukan soal harganya yang tinggi, tapi ini adalah soal nilai yang bisa Anda dapatkan untuk jangka yang sangat panjang. Contoh orang belajar hipnotis, "Waduh Mas tuh kok mahal, kok tinggi?" Ya ini bukan masalah harga mahal atau tinggi Bapak Ibu, tapi ini soal hasil atau manfaat yang bisa Bapak Ibu terima secara jangka panjang dan bisa Anda turunkan ke anak-anak Anda. Itu contohnya, ya kan? Mudah kan? Oke, lanjut yang keempat, contoh dari hypnotic language atau bahasa hipnotis. Ya tapi biar santai ya, saya seruput kopi dulu teman-teman. Memberikan pemanaan atau membingkai ulang ya. Saya berikan contoh satu dulu untuk yang rumah tangga dulu. Teman-teman bisa mengatakan kepada pasangan Anda, Pak, bayangkan betapa damainya jika kita ini selama berumah tangga bisa saling mendukung, bisa saling mensupport, gitu ya." Itu memberikan pemanaan ulang dari apa? Dari misalkan yang Anda di rumah ya dengan suami atau istri Anda merasa sendiri-sendiri, ini di rumah tinggal bersama tapi kok tidak hidup bersama. Yang suami pegang HP sendiri, si istri pegang HP sendiri, sibuk dengan masing-masing. Nah, supaya terjadi hubungan yang lebih harmonis, lebih mendalam, itu Anda katakan seperti tadi ya, "Pak, bayangkan ya betapa damainya, betapa indahnya, betapa bahagianya kalau kita ini bisa saling support," gitu ya. Aplikasinya apa kalau dalam rumah tangga ya? Nanti teman-teman bisa membantu pekerjaan istri Anda di rumah tangga, bantu nyuci piring kah, bersih-bersih rumah, nyapu atau apa, itu kan saling support, gitu ya. Nah, kalau dalam bidang bisnis atau penjualan bagaimana Mas Nur contohnya? Anda bisa mengatakan dengan pola bahasa hipnotis ini ya, "Bayangkan Pak, bila bisnis atau produk ini berkembang pesat, ya, tentu kita akan mudah untuk mencapai tujuan." Misalkan teman-teman memancing tujuan dari
partner bisnis Anda ingin mempunyai rumah yang besar atau apa, ya itu goalnya Anda sampaikan gitu. Jadi kalau bisnis ini atau produk ini laris manis, berkembang pesat, ya tentu tujuan kita akan mudah tercapai, Pak. Itu contohnya. Ya, jadi membingkai ulang. Kemudian yang kelima yaitu timbal balik atau prinsip reciprocation. Ya, timbal balik. Anda menciptakan hutang jasa kepada orang lain, itu sering dilakukan. Kalau dalam rumah tangga contohnya apa, Mas Nuk? Anda memberikan perhatian dan kejutan yang kecil. Anda memijit istri Anda tanpa istri Anda meminta terlebih dahulu saat menjelang tidur. Nah, itu kan memberikan kejutan. Kalau dalam bidang penjualan atau bisnis apa, Mas Nuk? Ya, Anda bisa memberikan sampel gratis. Ya, di sela-sela Anda menawarkan produk untuk mencobanya terlebih dahulu. Itu contoh sederhananya, teman-teman. Kemudian contoh yang keenam, social proof atau bukti sosial. Anda bisa mengatakan kepada pasangan seperti ini, "Mah, tahu nggak, Mah, bahwa banyak pasangan itu yang merasa hidupnya lebih bahagia karena mereka dalam menjalani hidup ini saling terbuka dan saling jujur." Itu contohnya ya, Anda bisa memberikan social proof, banyak orang, banyak rumah tangga yang bahagia kan, ya kan? Berarti banyak yang sudah bahagia, social proofnya. Atau ribuan pelanggan sudah menggunakan produk atau jasa ini, Pak, dan mereka luar biasa sangat puas, ya kan? Namanya social proof itu. Dan yang terakhir adalah anchoring atau jangkar emosi. Ya, contohnya apa? Dalam rumah tangga, setiap Anda melihat istri Anda terlihat sedih, ya Anda bisa memeluk, bisa memegang tangannya, membelai, ya, memberikan keamanan, memberikan kenyamanan, sehingga terpicu emosi yang sedih tersebut berubah menjadi bahagia. Itu ya. Itu contoh sederhana kan. Jadi mau stimulus ya emosi sedihnya ketika dia lagi sedih atau apa berubah menjadi tenang, menjadi lebih nyaman dan bahagia. Itu contohnya. Nah, kalau di bidang penjualan atau jasa apa, Mas Nuk? Nah, teman-teman ketika menawarkan produk atau jasa bisa menyisipkan musik-musik alunan nada yang rileks, santai, ya tanpa disadari oleh calon klien Anda, calon customer Anda, dia akan merasa sangat nyaman ketika berbicara dengan Anda, dan itu akan memicu rasa percaya diri untuk berhubungan atau menjalin kerjasama dengan Anda atau membeli produk atau jasa Anda, teman-teman. Dan itu Anda lakukan ketika pelanggan Anda itu balik ke tempat Anda putar ulang musiknya supaya terjadi jangkar emosi lebih kuat, ya. Itu tadi 7 cara supaya Anda bisa mempengaruhi orang lain dengan sangat mudah, dengan cara yang ilmiah, dengan cara yang sederhana. Nah, untuk lebih hebatnya lagi, lebih dahsyatnya lagi, ya tentunya teman-teman harus mempelajari lebih dalam dengan cara Anda belajar ilmu hipnotis, teman-teman. Karena di sanalah gudang ilmu akan Anda temukan, harta karun ya berupa ilmu. Harta karunnya apa? Ilmu, Mas Nuk. Itu namanya harta karun. Ya, Anda akan memperolehnya di sana dengan Anda belajar. Ya bebas, Anda bisa belajar sendiri mandiri. Teman-teman bisa membeli e-book saya, e-book Kitab Mahir Hipnotis, atau teman-teman boleh juga ya jika Anda mampu, Anda bisa ikut di kelas privat Mahir Hipnotis. Ya, nomor WA-nya saya berikan di kolom video ini. Oke ya, demikian semoga ini membantu Anda dan semangat untuk terus meningkatkan diri Anda agar kehidupan Anda menjadi jauh lebih baik. Terima kasih, salam hormat dari saya Mas Nuk Sunastam, bye bye. Salam hipnosa.